Waqala Qatadah, sementara kemudian Qatadah berkata, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla zaka mallahu wa arda khaliqahu. Menurut Qatadah, maksudnya adalah menunaikan zakat, yaitu menunaikan zakat kepada harta bendanya agar membuat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya ridho. Itu maksud dari kalimat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Intinya antara sholat dengan zakat ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin dikatakan sholatnya sah sebelum dia menunaikan zakat. Tidak mungkin kemudian dia dikatakan zakatnya sah tanpa kemudian menunaikan sholat. Hari ini bergandengan antara zakat dan sholat. Antum-antum kalau melihat di dalam Al-Quran, biasanya kalimat wa yuqimuna shalah wa yu'tu zakah. Atau kemudian panjenengan dapati di banyak yaitu tempat Al-Quran, seringkali Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara kalimat mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan ini sudah disinggung dulu di kitab Fathul Majid di awal-awal terkait masalah yaitu pelaksanaan zakat dan kemudian mendirikan sholat. Di antaranya itu. Dan seterusnya. Lantas kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'la ayat 16 sekarang. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kamu orang kafir lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kalimatnya seperti itu. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kamu orang kafir lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maksudnya adalah tuqaddimunaha ala amril akhirah. Kalian semuanya lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada urusan akhirat. Kiaput ya. Kalimatnya seperti ini. Kamu lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Contoh soal. Sholat kepentingan akhirat bukan. Ngaji kepentingan akhirat bukan. Wah, suatu saat dengan jadwal ngaji bersamaan dengan itu kemudian ada jadwal yang lain. Yang notabene itu bukan nilai akhirat. Suatu saat jenengan lebih mementingkan kepentingan dunia, maka jenengan terkena ayat bal tu'siruna al hayata dunya. Apa ya? Wah, buat deh. Ya. Rapat Iya, kalimatnya seperti itu coba. Pokoknya kepentingan akhirat. Kalau suatu saat berbarengan dengan kepentingan dunia, kepentingan dunia, Anda itu lebih mengutamakan kepentingan dunianya, maka Anda terkena ayat bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kalian semuanya itu lebih mengutamakan kepentingan dunia. Mulanya contoh misal, sing heran mending iki. Ayo ngaji, aduh aku dodol deh. Ayo ngaji ini jemput-jemput, yang dodol ya. Aduh. Ya, nek menurut Anda kepriye? Ya, kadang-kadang alasannya seperti itu. Memang kayak gini, ini hukum ya. Lantas untuk menentukan hukumnya sebagai untuk menentukan hukum. Yang namanya ngaji, membaca Al-Quran atau yang lain kan hukumnya wajib. Dalil wajib ngaji diantaranya tolabul ilmi faridah. Mencari ilmu hukumnya wajib. Nah, tolabul ilmi faridah. Faridah diartikan apa? Wajib. Kalau kalimatnya anaya, nah kalau kan anak kalimatnya ya nih, faridah. Fa, ro, kemudian ya sing disukun. Ya-nya ini menunjukkan isim mubalaghah. Kalimat yang menunjukkan terlalu amat sangat. Nek diartikan wajib berarti sangat wajib. Mulanya kayak nek sampean nek ngerti kadang-kadang kiai ustad tolabul ilmi mongko amrih ilmu iku faridah banget wajibipun likulli muslim kadue tiang-tiang muslim. Nang kono diartikan banget wajib. Mulane hukume sendhuwure salat. Kalau kemudian hukumnya malah lebih tinggi ngaji dibandingkan sholat, sekalipun pada wajib, cuma kalimat pada kalimat tolabul ilmi dadine isim mubalaghah, dadine sangat wajib.
Karena penting, sing jenengane sesuatu beramal apa saja membutuhkan ilmu. Sholat yang membutuhkan ilmu. Dan kita tahu, sing jenengane sholat kalau suatu saat lepas dari ilmu ya sholatnya jadi ora genah. Boleh jadi mungkin wong 5, wong 6 jadi ora sah kabeh. Imamnya maca, suatu saat begitu maca, imamnya ngentut. Karena dia tidak tahu ngentut itu batal, terus nabai. Makmumnya pada ngomong, ngentut kan batal ya. Sini mending sebelah aja ngomong, karena memang tidak tahu ilmu semuanya. Nah, semuanya akhirnya karena tidak tahu ilmu, semuanya akhirnya gugur. Gambarannya seperti itu kalau tanpa ilmu. Dan banyak dalam literatur hukum-hukum Islam memang membutuhkan ilmu yang banyak. Maksudnya seperti itu gambarannya. Ke dalam perkara permasalahan ngaji. Nah, pas nang jadwal nang kene iki disediani 2 mulane. Malam Senin, malam Selasa, bahkan ditambahin namanya buana mending ana malam Jumat, ana malam Sabtu. Itu seperti itu. Wah, cukup ya. Tinggal pilih, tinggal pilih. Sing jenenge dosa memang ya ora kerasa, apa mending wis biasa. Kembali ke sini, karena akhirnya kalau kemudian kita lebih cenderung kepada kepentingan dunia, kepentingan akhirat banyak yang terlupakan. Yang mana? Satu kali kemudian sampean melakukan menyia-nyiakan perkara akhirat, biasanya nanti perkara akhirat yang lain tersia-siakan pula. Sholat akhirnya sing maunya tepat jadi keundur-undur gara-gara mau meninggal ngaji. Mungkin boleh jadi seperti itu. Maksudnya seperti itu. Dan bahkan, ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Al-Quran seakan-akan berbicara, memang yang namanya dunia ini janjinya udah ngawang mukmin. Contoh panjenengan kalau lihat di dalam surat yaitu Al-Baqarah, ayatnya 212. Allah di sana itu berfirman, Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Sungguh dijadikan indah, dihiaskan untuk orang-orang kafir, apa? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Kalimatnya seperti itu. Wa yashruna minal ladzina amanu, mereka orang-orang kafir itu menghina orang-orang beriman. Padahal orang beriman itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan kehidupan akhirat itu lebih abadi dan lebih kekal. Kalau dalam Al-Quran seakan-akan memberi informasi, nek sampean memang beriman kan di akhirat, ki dunia udah sampean. Dunia udah sampean memang. Memang dunia disediakan nggo wong-wong kafir. Maksudnya seperti itu. Tapi bukan berarti seperti ini. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, bukan berarti itu juga. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh kaya, bukan berarti itu juga. Kalau kita melihat semua sahabat yang kaya-kaya juga banyak. Abdurrahman bin Auf kaya. Rasulullah sendiri dia adalah kaya, cuma kaya hidup miskin. Rasulullah kaya, bahkan saking sugih dia pernah memiliki istri 9, dia memberi nafkah kepada istrinya yang jumlahnya 9 itu dalam bilangan 1 hari tatkala dia setelah perang, dia memberi nafkah untuk satu istri 400 juta kalau di total uang sekarang. Jumlah bojone sanga. 400 juta ping sanga. Bira. Sampai yang di bojo pernah sampai ngewis sedina 400 juta. Wah, bojone sampai jungkilkan kena tekan gedung bulus. Ya Rasulullah. Seperti itu. Kalau kita melihat seperti itu bukan berarti kita tidak boleh kaya. Boleh panjenengan kaya, boleh panjenengan berada, boleh panjenengan memiliki harta benda. Yang pasti panjenengan harus ingat, dunia memang bukan untuk kita, kehidupan kita sebenarnya itu adalah akhirat. Artinya, fasilitas dunia apa saja, bagaimana itu menjadi fasilitas akhirat. Maksudnya seperti itu. Dan kalau kita melihat sahabat sing paling banyak menangis, sahabat Abdurrahman bin Auf. Kenapa dia banyak menangis? Karena dia adalah sahabat sing paling kaya. Mereka lagi buka puasa disandingi kambing guling malah nangis. Tatkala ditanya, kenapa engkau kemudian menangis ya Abdurrahman bin Auf? Kemudian berkata, aku ingat tatkala kemudian sahabatku Mus'ab bin Umair dia meninggal. Tatkala kemudian dia meninggal, ditutupkan ke kepalanya, kain kafannya kelihatan kakinya. Tatkala ditutupkan ke kakinya, nampak kepalanya. Maka Rasulullah menyuruh untuk menutupkan ke kepalanya. Kakinya kemudian ditutup dengan sejenis rumput ilalang. Dan aku melihat, dulu tatkala Mus'ab bin Umair, dia sebelum masuk Islam, dia adalah pemuda yang terlenteh.
Sampai-sampai yaitu satu bajunya seharga 10 kambing. Jadi rega klambi siji Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam ki harganya 10 kambing. 10 kambing hiji berarti kita 3 juta. Berarti nek telu ping 10 berarti 30 juta. Klambi siji regane 30 juta sebelum dia masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Begitu kemudian dia masuk Islam, dia pernah begitu masuk Islam dia disuruh untuk yaitu berpidato. Begitu berpidato di hadapan sahabatnya, sebelum dia mengawali pembicaraan, lantas sahabatnya semua tunduk, semua menangis melihat yaitu Mus'ab bin Umair. Lantas kemudian semuanya menangis. Tatkala sebelum mengawali bicara saja Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat semuanya kemudian tidak berani ada yang melihat Mus'ab bin Umair, semuanya tunduk kepala dan menangis. Kenapa bisa seperti itu? Masih ingat dalam ingatan mereka, sebelum dia masuk Islam dia adalah orang yang kaya raya. Sampai-sampai satu bajunya yaitu seharga 10 kambing. Lantas begitu dia pada saat itu berdiri di hadapan sahabat, ternyata bajunya terdapat 27 tambalan. Lambine ke 17 tambalan, sahabat ke pada temungkul kelingan zaman biyen dheweke pas zaman sedurung masuk Islam. Nah, Abdurrahman bin Auf sampai Mus'ab bin Umair sudah meninggal saja, dia emut-emut terus dheweke. Dia emut-emut sampai tatkala kemudian dia mau berbuka puasa, dihidangkan makanan berbuka yaitu kambing guling. Dia kemudian menangis. Kemudian ditanya, kenapa kemudian kau menangis? Lantas kemudian dia menjawab, Kutillah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dulu meninggal di peperangan Uhud. Tatkala kemudian didapatkan kain kafan yang untuk menutup wajahnya, kain kafannya itu tidak cukup. Tatkala ditutupkan kepalanya, nampak kakinya. Ditutupkan ke kakinya, nampak kepalanya. Dan Rasulullah menyuruh kakinya ditutup dengan sejenis rumput ilalang. Kata yaitu Abdurrahman bin Auf, aku takut apabila kebaikan yang aku lakukan telah dibalas oleh Allah dengan segala nikmat-nikmat di dunia yang hari ini kemudian aku ada, lantas kemudian dia tidak jadi berbuka pada hari itu.